Jadi masa depan politik ekonomi. Ini ada pernyataan bahwa ya kira-kira begitu ya. 90% dari ekonomi itu adalah politik, ya. Kebijakan di APBN, kebijakan kuota, kebijakan macam-macam itu politik. Ya, termasuk konflik Timur Tengah, konflik air, 90% dari ekonomi itu politik, ya, konflik air segala macam itu politik, ekonomi tapi politik, ya. Begitu sebaliknya, 9% dari politik adalah ekonomi. Jadi demokrasi sekarang itu semakin mundur. Ini semakin rusak, ya, dan terus mengkhawatirkan. Bukan hanya cuap-cuap di warung kopi, ya, riset-riset para akademisi, ya, yang para guru besar seperti Profesor Saiful Mujani sepakat bahwa aktor-aktor demokrasi, ya, pemerintahan ini, ya, itu dihadirkan dengan proses demokrasi, tapi justru aktor-aktor itulah yang merusak dan kemudian menimbulkan kemunduran, ya. Jadi tren demokrasi sejak 2004 sampai sekarang itu hampir seluruh periode pemerintahan sekarang itu mundur, mengalami kemunduran. Ya, itu aktivis itu ditangkap gara-gara SMS, ya. Di awal periode pertama ulama ditangkap, segala macam ditangkap, ya. Saudara Jumhur dan lain-lain ini semakin seperti itu, ya, rejimnya, ya. Dan implikasinya ditanyakan oleh para peneliti, ya. Coba kita lihat, ya. Ini ada ketakutan, ya. Ini surveinya Saudara Saiful Mujani. Ada ketakutan untuk bicara tentang politik, ya. Sejak tahun 2014, ya, sejak 2014, ya, dan seterusnya, ya. Itu makin lama makin takut, yang merah itu. Makin bicara, makin banyak orang yang takut bicara politik, ya. Ya, persentasenya hampir separuh, ya. 50%, ya. Enggak, sudah 60%. 60% dari responden itu sudah takut bicara politik, ya. Ya. Kemudian dia merasa takut kepada aparat yang semena-mena, ya. Dan ini dibiarkan, ya, mungkin figurnya itu politisi yang humble di rakyat dan seterusnya, tapi aparatnya kejam. Dan kekejaman itu sudah ditonton sekarang, ya, di mana polisi itu hubungannya dengan tambang dan seterusnya itu dibiarkan, ya. Kalau Pak Faisal itu mengatakan ini pembiaran, kalau pembiaran ya pimpinannya juga, ya, otoriter juga gitu. Ini ketakutan, ya, survei-survei ilmiah yang akademik, ya. Coba saya lihat yang lain nih, kan, merasa takut ikut organisasi, ya. Ditanya kalau organisasi bagaimana, takut, merasa takut, ya. Jadi ini bukan sekedar cuap-cuap, tetapi hasil riset akademis dari teman-teman itu, ya. Sekarang apa implikasinya terhadap politik, terhadap ekonomi, ya? Nah, transisi menjadi tidak mudah, ya. Transisi itu adalah peralihan kepemimpinan dari yang sudah 10 tahun berkuasa, kemudian kepada yang baru itu susah. Kalau susah, ongkos perkelahiannya sangat mahal, selain ongkos politik tadi, ya. Dan ada resiko-resiko, ya. Dan ini saya kira sangat berat, dan ini juga intelektual rongsokan juga mendukung, ya. Ada yang mendukung periode ketiga, perpanjangan, ya. Makin banyak intelektual rongsokannya, makin banyak, ya. Ya, mendukung seperti itu, ya. Dan ini politik semakin asimetris seperti saya sebutkan tadi, ya. Semakin asimetris itu, ya, oligarki, ya. Asimetris itu adalah sebenarnya politik, ekonomi politiknya pertukaran kontrak antara rakyat dengan pemimpin. Pemimpinnya itu politik, rakyatnya itu massa, ya. Nah, sekarang asimetris, memutuskan Perpu, memutuskan APBN dan seterusnya, yang tahu semua persoalan itu adalah oligarki itu. Saya ingat di periode pertama, saya undang Saudara Muhaimin, ya, di periode pertama, ketika aparat nangkepin orang-orang itu, di depan saya dia bilang, dia bagian dari koalisi. Wah, oposisi nggak ada nih, ya, sekarang, ya. Itu periode pertama, ya. Sudah 2-3 tahun, baru 3 tahun berkuasa sudah menjadi otoriter, ya. Nah, yang oposisi itu hanya Faisal Basri, satu orang itu, ya. Nah, jadi ini check and balance-nya nggak hidup, ya, tidak jalan, dan DPR-nya sekarang menjadi DPR yang paling lemah, ya. Nah, jadi implikasinya kepada ekonomi ini cukup berat, ya, dan menurut saya, ya, Perpu yang membuat defisit 5%, 6% itu ya semena-mena, ya, termasuk Perpu yang sekarang. Ya. Nah, bagaimana ekonominya? Ekonominya itu janjinya, coba kita lihat di periode pemerintahan sekarang.
Pada masa SBY itu hampir 6%, ya. Sebelum krisis 7%, ya enggak. Nah, janji dari pemerintahan, ya, dalam kampanyenya itu 7%, ya, tapi itu nggak usah kita pikirkan lagi. Itu sudah janji politik yang sudah tidak relevan lagi, ya.